hormati Ketua Tim Pembela Ulama, Pak Kotatin, keluarga dari 3 ulama kita, Bapak Ustadz Farid Okbar, Ustadz Zain Najah, dan Ustadz Anung Muhammad yang sama-sama kita hormati. Rekan-rekan wartawan sekalian, pada sore hari ini kita bersama berkumpul, insya Allah akan disampaikan keterangan pers terkait dengan penangkapan atas 3 ulama kita, yakni Ustadz Farid Okbar, Ustadz Zain Najah, dan Ustadz Anung Muhammad. Untuk itu, pada kesempatan sore hari ini kita berikan yang pertama kepada Ketua Tim kita, Pak Ismail Syafruddin, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses yang telah kita lewati. Kepada Pak Ismail, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan wartawan yang telah menunggu kami. Maaf agak telat karena kita tadi agak lumayan lama di Komisi 3 di fraksi PKS. Kami sampaikan bahwa perkembangan kasus para ulama kita yang ditahan, yang 3 orang, sejauh ini kami sudah mengambil atau sudah berusaha untuk beberapa langkah selama ini. Salah satunya, sebagaimana diketahui bersama, kami sudah datang ke Mabes Polri karena pihak kepolisian menyampaikan bahwa beliau ada di Polri, kita nggak pernah hadir. Ya, tertanggal 18 kami sudah hadir ke Mabes Polri, ke Bareskrim maupun ke Densus 88 dan Penmas. Semuanya tidak ada di sana, baru kami temukan. Kemudian selanjutnya kami coba berusaha secara menghubungi kepada Bapak Kalensus, Bapak Martinus, kemudian memberikan kami nomor kontak kepada Direktur Bapak Haji Sodik, dan alhamdulillah malamnya ada tindakan Bapak tanggal 19 November hari Jumat kalau tidak salah, penyidik Densus datang ke kediaman masing-masing tersangka kepada istri-istri beliau, menyerahkan surat penangkapan, ya, bahwa kemudian diperlihatkan video bahwa beliau sehat-sehat saja. Ya, kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada penyidik dan kembali menanyakan di mana beliau. Ya, kontak dengan Pak Sodik, beliau menyampaikan bahwa kemarin kan sudah beliau tidak bisa menjelaskan untuk persoalan itu, tapi membantu untuk berusaha melakukan kontak, ya, difasilitasi untuk kontak pembicaraan atau video call antara terduga dengan keluarga. Dan alhamdulillah pada hari kemarin hari Senin sekitar jam 1 lah ya, mereka sudah ada kontak, dipertemukan melalui video call, dan semuanya alhamdulillah sehat-sehat saja, dan menyampaikan optimisme beliau bahwa beliau tidak salah. Ya, Farid menyampaikan insyaallah tidak, ini karena kami menganggap kami selama ini apa yang kami lakukan adalah suatu hal yang wajar-wajar saja, tidak ada hal-hal yang kira-kira beliau lakukan yang saya namanya orang Ustadz, semuanya adalah husnuzon, berprasangka baik kepada siapapun. Jadi beliau menyampaikan alhamdulillah beliau adalah orang-orang yang tidak terafiliasi dengan apapun. Dan bahkan kami juga semakin optimis karena semakin banyak dukungan dan semakin banyak penyaksian yang menyampaikan kepada kami beberapa ulama dari beberapa kota dan bahkan dari luar Pulau Jawa pun banyak yang datang untuk menyampaikan dukungan dan siap bersaksi
Karena dalam hal ini kan yang paling diutamakan masalahnya ini kan masalah apa kan tuntutan ataukah sangkaan yang diberikan kepada beliau bukan merupakan suatu tindak pidana teroris. Itu adalah suatu hal yang menyeramkan, menakutkan, pembunuhan, teror massal. Padahal ini jauh dari profil beliau. Semua orang akan bersaksi sampai ribuan insyaAllah. Demikian pula beberapa murid beliau yang menyampaikan tentang bagaimana pemahaman Safari. Bahkan harusnya negara berterima kasih kepada ketiga ustadz-ustadz ini. Mereka ini adalah orang-orang yang merubah beberapa pemikiran radikal, beberapa pemikiran tentang takfiri yang memudah-mudahin orang untuk mengkafirkan orang lain. Malah beliau banyak menyadarkan orang seperti itu. Sampai hatta beliau membuat sebuah partai bahwa untuk perjuangkan dakwah ini bagaimana bisa lebih bagus, lebih berhasil untuk bisa menjalankan dakwah ini. Beliau akhirnya bikin partai, yaitu harus menurut Safari dan ketiganya itu adalah harus sesuai dengan konstitusional dengan mendirikan Partai Dakwah Indonesia. Jadi tidak ada hal yang mungkin yang bisa itulah profil beliau. Jadi saya sama sekali tidak ada karakteristik seorang teroris. Ya, ada mungkin kalau ada nyerempet bahwa beliau pernah ketemu Islam, semua mungkin sama. Kita tidak akan pernah bisa menghalangi orang lain bertemu dengan kita. Ya. Kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan? Oke. Mengenai akses ya atau ke tempat keberadaan beliau, kami belum tahu sampai sekarang. Ya, kami juga masih memperjuangkan proses masalah ini bahwa kami harus mendampingi beliau dalam proses pemeriksaan. Sebagaimana selama ini digembar-gemborkan oleh beberapa pihak bahwa dasar kepolisian melakukan hal ini yaitu sesuai dengan pasal 28 ya ayat 1-2 bahwa pihak kepolisian berhak untuk melakukan penangkapan selama 14 hari. Kemudian ayat 2-nya apabila belum cukup bisa ditambahkan menjadi 7 hari menjadi 21 hari. Tapi belum pernah dibahas tentang pasal 3 dan pasal 4. Coba dibuka. Pasal 3 itu menyatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, itu jelas. Coba dibaca baik-baik. Kemudian di pasal berikutnya pasal 4 di ayat 4 di pasal 28 itu jelas menyatakan bahwa penyidik dapat dipidana. Ya, apabila melanggar aturan pasal ayat 3. Itu jelas sekali. Kemudian di pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme ini juga dijelaskan di sana bahwa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan tunduk dan patuh kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Di pasal 54 jelas, pasal 54 dan pasal 69 sangat di KUHP ya. Selama proses persidangan para tersangka wajib atau dapat harus dilakukan pendampingan hukum baik seorang ataupun bersama tim. Demikian pula di pasal 69 malah lebih detail lagi bahwa proses dari awal proses harus ada pendampingan hukum. Demikian pula mungkin kita pahami tentang undang-undang advokat. Seorang lawyer berhak untuk berhubungan kapanpun dengan kliennya dalam proses pemeriksaan atau BAP. Jadi apalagi kalau kita bahas lagi masalah undang-undang yang HAM yang sudah diratifikasi menjadi hukum Indonesia, itu jelas ada beberapa pasal di situ yang menjamin tentang hak asasi manusia, terutama dalam persamaan di depan hukum, tidak boleh melakukan intimidasi, ya.
Berdasarkan ini semua, kami tetap menghimbau untuk betul-betul bagaimana pihak penyidik dalam hal ini untuk berlaku profesional. Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum dengan berdasarkan undang-undang ini. Kami meminta atau kami akan melakukan langkah hukum kalau sampai beberapa hari belum diberikan akses, yaitu karena melanggar jelas-jelas ada aturan hukum yang dilanggar. Ya, pertama akan melakukan LP ke Komnas HAM maupun ke Propam Metro Jaya, Propam Mabes Polri yang membawahi permasalahan Polri. Yang kedua, kami juga akan melakukan laporan polisi mengenai adanya dugaan seorang penyidik yang melakukan mengaku penyidik, ya, yang melakukan intimidasi terhadap salah satu keluarga tersangka terduga, ya, dia menelpon dan itu banyak yang menjadi saksi dan kita ada rekaman bagaimana telah mempengaruhi dan mencoba untuk membujuk dan mencoba untuk agak sedikit menekan bahwa kalau mau dibantu, kalau mau diberi fasilitas, suami dan juga akan dipermudah, maka harus mengganti lawyer dan jangan melakukan melalui media. Ini yang perlu kita pahami bersama bahwa ada hal-hal seperti itu. Dan saya rasa bukan hanya kejadian ini, kejadian terdahulu pun juga banyak seperti ini, kasus-kasus terorisme lain. Bahkan bukan masalah teroris yang baru-baru itu kan ada terjadi sehingga ada seorang lawyer bayar 40 juta kalau nggak salah. Nah ini saya rasa Bapak Kapolri akan melakukan tindakan karena sesuai dengan janjinya tentang adanya taklid polisi presisi, ya, dan kami dalam waktu dekat juga akan melakukan audiens untuk minta klarifikasi dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti masalah-masalah kami. Semoga beliau bisa menerima kami dengan tangan terbuka. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum dibacakan pernyataan sikap dari korban penangkapan Densus. Ada, Pak? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari arahyanganpos.com. Ada 3 pertanyaan, Pak. Ini, Pak. Pertama, apakah penangkapan ini semacam standar operasional dari Densus? Itu kan biasanya kalau teroris kasar gitu, Mas. Diadatin kasar. Apakah itu mengalami demikian? Lalu yang kedua, ini tim pembela ulama itu apakah sama dengan semacam Bang Egy itu TPU kan ulama juga Pak, aktivis juga, atau misalnya adakah koordinasinya misalnya? Ya saya itu dulu. Oke. Baik, mungkin kami jawab yang kedua dulu ya, mengenai koordinasi dengan semacam TPUA atau tim advokasi pembela ulama dan Islam ya. Itu pada dasarnya kami semua berkoordinasi, bahkan masing-masing organisasi ya advokat itu banyak mengirim utusannya. Bahkan dari teman-teman dari Pak Bosi saja itu mengirim 5 tim. Ya, timnya mengirim advokatnya kurang lebih 5 orang. Dari TPUA itu banyak, dari kami ya hampir semua, dari TP pun Bang Bidan masuk sebagai tim, dan dari Catur Bangsa, jadi banyak sekali yang masuk tim ini. Jadi kita alhamdulillah, bahkan ini masih pada banyak yang meminta untuk dijadikan tim, masuk sebagai tim karena mereka merasa bahwa ini berkontribusi dalam membela ulama mereka. Jadi Ustaz Farid, Ustaz Zainal Naya, Dr. Anung ini adalah milik umat, bukan milik siapa-siapa. Ya, beliau adalah orang yang selama ini punya jasa buat kami yang belajar sama beliau.
Mungkin masih ada? Oh, Yang tadi materinya surat penangkapan gitu. oh baik. Sebelumnya saya mengatakan mengenai penangkapan itu ya menurut kami ada banyak hal yang berlebihan. Beliau ini adalah figur, ya, public figure. Beliau ini adalah orang-orang yang tidak mungkin melarikan diri. Dipanggil presiden saja dia hadir. Dan tahun 97 beliau sudah hadir di depan presiden, ya, mewakili MUI menghadap. Jadi dalam umur beliau 30 tahun sudah menjadi seorang pengurus di MUI, kemudian hadir ke istana, ya. Di zamannya Pak Megawati beliau juga hadir lagi ke istana, ditemui langsung oleh Bapak Wapres Hamzahas. Kemudian zamannya Pak Jokowi sudah berapa kali, terutama kurang lebih tahun 2015 itu hadir di Wapres. Dan terakhir bisa saya ketahui tanggal 29 Juni beliau hadir lagi di Istana Negara, ya. Jadi melihat hal ini bahwa beliau itu adalah orang yang selama ini berkontribusi untuk negara dalam hal ini, dekat dengan ini pemerintahan, dengan siapapun, menendangkan beliau jauh dari pemikiran teroris. Nah, untuk masalah ini seharusnya beliau ini diperlakukan dengan, pokoknya katanya ada namanya yang disebut namanya, mungkin oke, karena apa, beliau ini kan seorang ulama, siapapun datang bertanya kepada beliau, ya, masalah ekonomi syariah itu ahli siapa? Dosen. Beliau itu adalah pakar fikih kontemporer, ya, baca bukunya tentang salah, tentang puasa, dirangkaikan dengan masa kini. Luar biasa beliau. Orang-orang belum ada tulis, beliau sudah tulis. Beliau sudah menulis buku itu dalam hampir 30 lebih buku, ya. Beliau itu produktif sekali. Sot Anung sudah banyak juga buku dia karang, Safari. Jadi beliau ini profilnya nggak ada sama sekali berhubungan dengan teroris. Makanya seharusnya kalau memang betul-betul polisi dalam hal ini sudah berubah, ya, ke polisi yang presisi, seharusnya melihat persoalan ini. Dan saya yakin kalau betul-betul mereka adalah menggunakan intelijen, ya, paham. Apalagi Safari juga mendapatkan penghargaan bintang 3, nanti saya lihat ini gambarnya, dari Baitul-Kam Mabes Polri. Ya, bintang 3 ada beliau dapatkan karena beliau selama ini berjasa banyak. Kalau ketika polisi ingin ada kajian atau ada permasalahan ini, beliau biasanya dimintai pertimbangan. Jadi lucu sekali kita kalau ini. Nah, berdasarkan ini seharusnya selayaknya pihak kepolisian itu datang ke sana atau memanggil mereka dulu baik-baik, seperti hal biasa gitu. Karena ini kan prasangkanya karena sudah apa memang ada yang menyebutkan beliau di BAP katanya menurut pihak kepolisian, harusnya klarifikasi dulu, diundang dengan baik-baik. Jangan kayak seperti akhirnya timbul kegaduhan. Ini kegaduhan kita ini selama beberapa tahun ini nggak hilang kayak begini terus. Kegaduhan akan terus berlanjut selama tidak ada keadilan, itu sudah pasti. Indonesia adalah milik rakyat, ya. Kalau rakyat nanti marah sangat berbahaya. Kita tidak menginginkan seperti itu. Mungkin masih ada. Apakah tim pembela ini akan melakukan pra-peradilan atau tindak hukum lainnya? Ya, seperti saya katakan tadi, laporan pidana aja kita akan siap lakukan. Apalagi kalau pra-peradilan itu pasti akan kita atur, ya. Insyaallah. Pak, soal dugaan intimidasi yang dialami keluarga tadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail itu kapan terjadinya dan gimana? Baik. Terus itu satu Pak, ada lagi. Terus penghargaan dari Baitul-Kam itu juga jelasnya itu kapan diberikan ya gitu. Mungkin itu dulu. Ya baik. Kalau masalah intimidasi itu kurang lebih terjadinya pada saat kita ke Mabes Polri. Kita pada saat itu menunggu selesai salat duhur, menunggu untuk masuk ke Bareskrim karena teman-teman dari wartawan waktu itu juga menunggu di sana. Tiba-tiba ada telepon kepada salah satu istri terduga, ya, ketika itu sudah memberikan ke saya, Pak, ini ada telepon dari aku dari penyidik sana, ya. Setelah dibuka kita bisa speaker, akhirnya banyak dengar. Jadi itu kurang lebih terjadinya itu.
Mengapa kami yakini bahwa itu adalah penyidik? Ya, selain pengakuan, malamnya itu ketika mengantar surat ada kejadian lagi. Kami langsung menyampaikan bahwa siapa yang tadi telah melakukan seperti itu. Mereka nggak ada yang mengaku. Dan saya bilang ini namanya, cuma saya nusuk namanya. Ini namanya. Kemudian ketika mau selesai, minta nomor telepon untuk dihubungkan nanti kalau sudah agak kondusif katanya. Tapi beliau menyampaikan bahwa orang yang ditindak menyampaikan, nggak usah pura-pura Pak. Dari proses awal ini yang minta nomor saya cuma Bapak, ya, yang datang itu pakai masker malam itu. Dan suaranya persis dengan Bapak, dan memang Bapak. Dan paling galak pada saat dilakukan penangkapan penggeledahan itu adalah Anda. Sampai dibukain ininya diam semua. Jadi begitu prosesnya yang diceritakan, dan memang melihat juga, mendengar langsung juga karena saya ada di tempat, baik kejadian pada saat di Mabes Polri maupun pada saat disampaikan bahwa Anda yang tadi menelpon. Itu berarti tanggal berapa ya Pak? Ya? Tanggal kejadiannya. 18 dan 19. Nelponnya tanggal 18, datangnya tanggal 19. Yang di Mabes Polri. Di Mabes apa di 18. Di Mabes Polri. Kita di Mabes Polri suruh pulang. Akan diminta ketemu tapi hanya berdua, tidak boleh ada orang lain. Padahal kan kita muslimah itu nauzubillah, ya. Itu akan jadi fitnah besar kalau hal itu tuh. Ya baik-baik aja Pak, apalagi terjadi kayak seperti ini, nauzubillah besar. Jadi harapan kita semoga ini juga koreksi buat teman-teman penyidik maupun mungkin petinggi kita untuk melakukan perbaikan ke dalam, ya. Dan diharapkan bahwa oknum-oknum seperti ini seharusnya dihilangkan dari proses dari alat negara kita, karena itu kan berbahaya, ya. Tetapi nggak tahu kalau semudah-mudahan itu bukan instruksi dari atas, karena memang banyak kejadian, ya. Kejadian mungkin mengenai siapa Andika, ya, tahun 2015 yang anak SMA digebukin sampai tidak bisa jalan, tangannya gimana gitu kan. Terus si Hamzah yang kemudian terakhir si Yono malah dalam kondisi sehat, kemudian pulangnya malah sudah tidak bernyawa. Banyak kejadian-kejadian kita tidak ada satupun tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataukah pihak lainnya. Tidak ada TGPF, tidak ada dibentuk sebuah semacam tim gabungan pencari fakta. Itu mungkin semoga mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua dan bisa terang benderang terbuka dilihat oleh masyarakat, sehingga menjadi sebuah koreksi buat institusi kepolisian, Densus pada khususnya. Kita pengen sama-sama memberantas kejahatan-kejahatan tetapi sesuai dengan koridor hukum yang ada, kesantunan, tidak menimbulkan lagi hal-hal yang gaduh seperti ini. Ya, mungkin masih ada? Enggak. Kalau yang paling pertama Pak, mungkin itu penghargaannya kapan diberikan? Saya agak lupa, kurang lebih mungkin 2015-2016 lah. Ya. Ada, kita ada ininya di rumah. Tuh. Kemudian saya sampaikan juga mungkin tambah. Oh, enggak. Bapak, Ibu, saya mau tanya, apakah kasus ini memang yang beredar di medsos kan ketiga ustadz ini terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, jadi dan mungkin juga karena kasus dari pusat penerangan Mabes kan dibilang pengembangan dari kasusnya Pak Sunarman, kasus korban maupun kotak amal. Jadi apakah ini memang ada skenario rekayasa atau memang betul-betul murni disiplin hukum gitu ya? Undang-undang terorisme ya, kan kalau di undang-undang terorisme kan ini kalau berhak ya, hak kan nggak dikenal terduga, kan kalau di undang-undang terorisme kan artinya terduga ya, jadi sebelum tersangka kan terduga dulu, jadi salah tidak salah dicomot dulu ya gitu ya kalau undang-undang terorisme. Baik, kalau masalah kalau menurut asumsi pihak kepolisian mungkin kan pasti berbeda dengan kita,
Kalau mereka kan pasti langsung menyatakan hal seperti itu, karena memang kan kalau tulisan memang wajar untuk berkeyakinan dulu bahwa ada tindak pidana, kan itu undang-undang yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita secara umum kan harus mendahulukan perception of innocence, bahwa praduga tidak bersalah. Pertama, kedua, kalau menurut kami itu masalah JI, ternyata baru kita ketahui JI ini nggak akan mungkin pernah itu secara tertulis. Kalau ada betapa bodohnya orang, dari zaman-zaman dulu ada sebuah organisasi terlarang mau melakukan terorisme, kok dia pakai sampai sekarang, ya. Pertama, kedua, kalau hanya masalah menunjuk-nunjuk orang, semua orang bisa menunjuk-nunjuk itu. Oh itu ini, tapi kalau faktanya Ustaz Farid sama kedua Ustaz ini tidak ada yang masuk dalam organisasi tersebut, sudah kami bisa pastikan itu, ya. Tidak ada itu bahwa mereka adalah jaringan jamaah Islamiyah. Itu pun jamaah Islamiyah juga kan perlu dipertanyakan, ya. Itu kan persoalan nama yang pada saat itu di kalau tidak salah masih tahun 90-an dinyatakan sebagai organisasi terlarang, karena pada awalnya kan tidak terlarang, karena itu dibantu oleh Amerika untuk difasilitasi oleh Amerika Serikat untuk mengusir Uni Soviet, karena setelah melakukan penjajahan, termasuk negara Republik Indonesia pada saat itu juga ikut membantu berkontribusi memberikan bahan senjata kepada Afghanistan, karena Indonesia akan menganut negara Pancasila yang anti terhadap penjajahan di muka bumi ini, kemudian anti terhadap komunisme. Jadi Amerika dan Indonesia pada saat itu membantu. Nah, kemudian mungkin terjadi kurang lebih tahun 2002 ya, yang dilakukan oleh Ambrosi CS di Bali, ya. Namun dianggap sebagai organisasi jamaah Islamiyah. Namun setelah dilakukan penangkapan itu dihabisi mereka orang-orangnya, kan sebenarnya sudah habis. Tahun 2007 menurut Haidar malah sudah bertransformasi, sudah 4 kali bertransformasi menjadi sebuah organisasi dakwah, ya. Itu kalau Ustaz jauh lah, apalagi Ustaz Farid itu kan muridnya langsung Syekh Husaimin, ya. Dia adalah seorang salafi murni di Arab Saudi. Salafi itu nggak ada itu, sedangkan itu Anda demo saja pemerintah, dia nggak sepakat masalah itu. Coba lah, sedangkan Kiai Ebu Agil Sirot saja menyampaikan bahwa Farid Salama itu adalah salafi Wahabi salafiyah menurut istilah mereka, ya, dengan tanda kutip, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang yang hanya katanya membidah-bidahkan orang menurut Agil Sirot. Jadi nggak ada sama sekali. Begini Pak, Bapak kan sebagai ketua hukum dan ham partai dakwah gitu. Kalau boleh tahu setelah Pak Farid ditangkap ini, siapa pengganti beliau di pucuk pimpinan partai dakwah gitu? Itu satu. Dua, kan akses kasus terorisme ini susah gitu ya. Saya pernah wawancara Pak Midan juga katanya memang susah. Apakah sudah sempat ada penandatanganan surat kuasa yang menguasakan terhadap Bapak gitu? Baik. Kami sudah melakukan rapat dengan teman-teman dari pihak PDR. Semua bersepakat beliau tidak bisa diganti, karena beliau waktu itu memang diangkat oleh para ulama pendiri, ya, itu adalah BPUPKI, pokoknya itulah intinya dewan pendiri, ya, itulah yang diberikan oleh ulama. Sebenarnya tidak masuk sebagai situ, dia tidak tahu, jauh cuma dibujuk untuk menjadi ketua partai, ya. Jadi kemarin sepakat bahwa tidak ada penggantian karena beliau adalah belum ada kan yang bisa menyatukan, yang dianggap bisa menyatukan umat kecuali Ustaz Farid. Oh, Bang. Udah apa tadi? Soal surat kuasa. Oke. Masalah surat kuasa, ya, dan secara hukum kan kami saat ini tidak bisa bertemu dengan mereka, malah belum mengetahui di mana keberadaan mereka. Untuk itu kami mendapatkan kuasa dari keluarga, dan itu kan dibolehkan oleh undang-undang.
untuk mengambil langkah-langkah hukum juga sampai tahap pra peradilan pun dibolehkan, ya, karena ini sama halnya dengan penculikan istilahnya gitu kan. Kalau menurut kami. Mungkin masih ada. Kalau surat penangkapan gimana? Surat penangkapan. Oh, baik, surat penangkapan itu tidak diserahkan sah pada hari itu juga kepada terduga. Hanya ada satu orang yang dikasih sama itu diserahkan karena beliau mungkin sendiri di rumah, jadi mungkin tidak ini kemudian, tapi langsung dinyatakan dulu, disampaikan ke beliau bahwa disiapkan pengacara dari dalam ya. Iya. Ditunjukkan pengacara dari dalam. Jadi memang dari awal beliau yang diincar karena memang sendiri di rumah, bahwa sudah disampaikan. Apa ada kegiatan spesifik yang dilakukan Ustadz itu sampai diduga sebagai teroris itu? Selain keterkaitan yang diduga oleh polisi soal JI itu tadi, ada kegiatan lain tidak Ustadz? Ya, mungkin kalau menurut saya kegiatan beliau itu luar biasa. Ya, selain di mulutnya hanya zikrullah, mengajar dari pagi sebelum jam subuh itu beliau sudah meninggalkan rumah karena panggilan dakwah. Ya, setelah salat subuh dakwah sampai subuh. Habis syuruk ada lagi kajian syuruk namanya atau kajian duha. Habis itu sebelum duhur diundang lagi di mana? Di Pondok Gede, di Pondok Indah. Luar biasa, itu juga dari dulu seperti itu. Dan itu bukan cuma Farid, tiga-tiganya persis sama. Ya. Apalagi Ustaz Farid mungkin kita bisa akrab di telinga kita. Beliau di Dakta itu hampir 4 tahun. Ya, membawakan sebuah judul dakwah ini itu hanya apa ya? Iya kan aku. Coba tafsir yang kan aku saya itu 4 tahun itu belum selesai. Ya, kecuali seandainya enggak pada mungkin belum selesai beliau. Itu di Dakta, dari Dakta, dan itu semua kita biasa mendengar. Makanya kalau beliau seorang teroris kok tidak menyembunyikan diri, jelas tempatnya, yang semua ini kan katanya di lorong-lorong, di gang-gang, eksklusif. Beliau coba tanya di bertiga ini, ya. Dr. Zenan Naya luar biasa karyanya. Ya, beliau juga adalah salah satu pengurus di MUI, pengurus di MUI, ya, dan beberapa tempat. Dan kebanyakan orang-orang itu datang kepada beliau untuk, banyak kalau ada yang bikin pendidikan yayasan untuk pendidikan, kebanyakan itu meminta beliau untuk menjadi salah satu pengurus, baik itu sebagai penasihat atau pembina, ataupun mau membuat sebuah yayasan ataukah perkumpulan untuk masalah pendanaan. Memang mereka minta karena dia tahu beliau ini orang dipercaya sama masyarakat. Kalau ada namanya di sini terus Anda mau juga proposal, jarang. Insya Allah mereka pada percaya bahwa akan sesuai dengan apa yang ada di proposal itu, dan akan sampai kalian punya Nah, kalau mengenai ada beberapa perusahaan ataukah badan hukum, ya, atau yayasan yang kebetulan mungkin ada 1-2 juta yang ke ini, kan beliau tidak mungkin bisa tahu masalah itu. Beliau kan cuma penasehat. Penasehat itu kan di luar struktur, tidak memiliki suatu kewenangan untuk bisa nih kamu kirim uang ke sana untuk berhubung ke sana, nggak ada itu. Ya, ada juga sedang ingat ada ngasih uang ke perisai itu, nggak tahu apakah Ustaz Anu atau Ustaz Farid. Itu kan hal biasa. Orang datang ke ini kita kasih, kan harus tahu dong kita punya mensreya. Saya memberikan ini dengan niat jelek, buruk, bahwa kalian ini harus bohong. Nah, ini kan harus dibuktikan semua. Ya, mensreanya itu seperti apa? Nah, kalau kita melihat itu nggak akan kita dapatkan karena melihat karakteristik bagaimana seorang Ustaz Farid. Oh, ternyata selama ini beliau bikin buku atau semua santrinya disuruh untuk jangan ikut-ikutan yang paham radikal. Beliau tuh banyak orang yang dia sembuhkan. Maksudnya dari dia luruskan pemahaman akidahnya tentang itu. Saya harus sampaikan ini, ada salah satu santrinya dulu ya, itu sampai keluar dari Mahat Ali Al-Islam karena dia menganggap bahwa Ustaz Farid itu
agak lemah katanya, tidak mengkafirkan pemerintah, ya, tidak mengkafirkan SBY pada saat itu, sehingga dia keluar dari situ. Tapi Ustaz Farid itu sedekati, akhirnya dia berangkat ke luar negeri, kuliah. Pas pulangnya tetap didekati. Akhirnya disuruh mengajar di Al-Islam. Setelah mengajar di Islam sampai 8 tahunan mungkin, beliau ternyuh bahwa betul-betul apa yang kami lakukan terawih itu salah. Pemahaman kami, ya, ternyata apa yang disampaikan Ustaz Farid itu setelah keilmuannya dia masuk ke beliau untuk menutupi dosanya mungkin, ya, beliau bikin buku. Buku itu menjawab salah satu buku yang terbitkan atau di karya Ustadz Ahmad Abdul Rahman tentang kafir tanpa sadar. Di situ sangat berbahaya buku itu. Coba bisa kita dapatkan. Setiap orang yang tidak mengkafirkan pemerintah itu adalah kafir, ya. Orang yang pokoknya tidak berbayat kafir, itu hal-hal yang sangat berbahaya. Kemudian beliau buat bukunya, buku tandingan, bantahan terhadap buku itu. Judulnya adalah dikafirkan tapi tidak kafir. Kemudian itu 33 syubhat bantahan terhadap orang yang memudahkan atau takfir. Orang-orang beliau anti takfir betul. 3 orang ini. Jadi sungguh luar biasa. Makanya terbukti lagi. Beliau sudah dipanggil pemerintahan, dipercaya kemana-mana. Paling terbukti lagi apa? Itu tadi. Sampai Ustaz Farid bikin partai khusus untuk memperjuangkan orang-orang yang tidak selama ini mungkin tidak anti demokrasi, ya, atau yang golput. Oke, silakan. Sampai beliau datang tuh keliling berdebat siapa yang menganggap bahwa demokrasi itu kafir. Beliau mana yang siap menantang berdebat orang-orang seperti itu. Jadi aneh banget kalau ini malah saya sepakat ada tulisan saya lihat itu dari teman-teman dari mana menyampaikan bahwa seharusnya negara berterima kasih kepada Ustaz Farid dan guru-guru kami lainnya, karena mereka ini betul-betul banyak yang dia luruskan akidahnya. Makanya terlalu jauh lah profil seorang teroris. Mungkin udah selesai ya? Jadi boleh Pak? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini kan ulama, kalau boleh bilang ulama. Kenapa background beliau ingin mendirikan partai? Apakah ada kekecewaan dari pemerintahan? Kemudian bisa jadi pemerintahan kan menganggap ini jadi oposisi. Nah, untuk menangkap beliau juga, karena itu kan beliau itu dari MUI juga. Jadi kenapa beliau tidak berafiliasi dengan partai yang sudah ada? Nah, ini backgroundnya apa sebetulnya Pak Ustaz? Satu, kedua, ada nggak Pak lawyer atau kuasa hukum dari FKUB? Ada kan ini Muslim nih. Kalau hanya Muslim kan kesannya eksklusif. Jadi kemungkinan mereka bertambah, maaf nih, memperkeruh suasana jadinya. Tapi kalau bergabung dengan FKUB, misal adalah dari Nasrani untuk jadi pengacara beliau, ada pengalaman emosional gitu ya. Ada nggak dilakukan sama tim beliau? Terima kasih. Baik. Apa sih? Ulama kenapa mendirikan? Oh, iya baik. Kenapa beliau mendirikan partai? Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa beliau bukan pendiri, tetapi ada semacam kegelisahan dari ulama-ulama kita melihat kondisi kemarin itu pilpres, bahwa ternyata kita memang betul-betul butuh namanya kendaraan, ya, untuk umat. Karena kemarin coba beberapa partai Islam malah mendukung yang tidak disepakati oleh ulama. Nah, itu mungkin salah satu kekecewaan beliau. Bukan beliau ya, ulama ya. Kemudian kalau beliau itu hanya memang dipanggil Pak, ya, memang beliau juga menyampaikan ada kekecewaan dalam hal ini adalah dan bukan cuma beliau, mungkin hampir kita semua umat Islam itu adalah ada rasa kekecewaan dengan kondisi saat ini, dengan tidak diakomodirnya semua, tidak dijadikannya persamaan hak di depan semua orang, satu diinjak, satu di. Padahal
Demikian pula juga banyaknya memang ya kita harus akui bahwa memang kita merasa bahwa ada hal-hal seperti itu, bahwa Islam tidak, untuk kondisi saat ini seharusnya sebagai mayoritas, ya harusnya juga memang agak lebih lah, kan supaya di luar negeri juga kan begitu, di Amerika atau maupun di mana, coba kita dapat kursi ininya juga sedikit. Saya rasa itulah toleransi yang sebenarnya kita juga, dan kita tidak marah karena kita mengaku bahwa memang mereka yang banyak itu. Kepentingan mereka yang diperlukan itu untuk lebih dinilai oleh pemerintah. Nah kalau Indonesia malah kita mayoritas, makanya terlalu toleransi kalau menurut saya secara pribadi ya. Dengan banyaknya istilahnya ini umat Islam sampai 85%, tapi ya kita seakan-akan ada orang yang minoritas, ya. Itu pendapat saya ya, bukan ini. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk masalah partai itu, ya karena melihat keulamaan beliau, oleh ulama-ulama menganggap bahwa beliau adalah orang yang wara, beliau adalah orang yang amanah, beliau mempunyai kemampuan, dianggap punya kemampuan untuk bisa menyatukan umat. Beliau ditunjuk menjadi seorang ketua partai. Nah, salah satunya juga beliau dianggap bahwa mampu untuk bisa mempengaruhi orang-orang itu tadi yang selama ini golput, selama ini tidak mau ini suaranya. Beliau alhamdulillah bisa, bahwa kita harus memperjuangkan Islam secara benar, yaitu melalui yang sesuai dengan konstitusi. Mungkin Kerjasama dengan FKW. masalah kerjasama dengan teman-teman itu banyak yang menginginkan itu kita tim, tapi kita teman-teman dulu, saya bilang jangan dulu, kan kita melihat kondisi yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan dalam 2-3 hari berikutnya kayak kita ini, karena kita sementara ada sementara ini ke Komnas HAM, sementara mau ke Amnesty International, ke Kontras, ya, dan LBH. Kita minta juga mereka itu nanti dilibatkan. Jadi sebenarnya bukan masalah agama, siapapun di sini yang mau mempunyai keinginan untuk membela ulama, silakan, kita persilakan, ya, kita tidak menolak. Nah makanya itu kita ya diminta oleh ulama untuk mendatangi LBH lainnya, tidak melihat dari segi agamanya siapapun mereka. Jadi mungkin yang kita katakan sekilas ya dari ini untuk menutup ini. Ya, silakan. Terima kasih kepada Pak Ismail yang telah menyampaikan jawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya akan dibacakan keterangan pers dari tim advokasi oleh Pak Haji Dedi Swardadi. Pada Dedi Swardadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim advokasi korban penangkapan Densus 88 pers rilis hilangnya 3 orang ulama, yaitu 1. Ustadz Farid Ahmad Akbar, 2. Ustadz Zain An-Najah, 3. Ustadz Anung Al-Hamad. Sebagaimana kita ketahui, pada Selasa 16 November 2021 telah terjadi penangkapan dengan penjemputan paksa terhadap Ustadz Farid Ahmad Akbar dan Ustadz Zain An-Najah masing-masing di dalam masjid di saat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adapun Ustadz Anung Al-Hamad dijemput paksa di kediamannya dalam kondisi sakit ma. Selain menjemput paksa, juga terjadi penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari rumah masing-masing. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, tim advokasi bela ulama bela Islam menyampaikan pernyataan. Pertama, dari hati nurani yang paling dalam, kami para keluarga menyampaikan dan menyayangkan kepada Polri selaku institusi yang membawahi Densus 88 telah bekerja secara tidak profesional, tidak transparan, dan tidak mengedepankan due process of law. Pelakuan penangkapan terhadap orang yang masih belum jelas atau masih belum
terbukti melakukan perbuatan terorisme seharusnya mengedepankan praduga tidak bersalah, berbeda dengan penangkapan terhadap orang yang dituduhkan benar-benar telah terlibat terorisme, didukung dengan adanya barang-barang bukti memang benar orang tersebut pernah atau akan melakukan perbuatan terorisme atau tertangkap tangan. Tidak dibenarkan menangkap orang di saat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kedua, serta mengharap bantuan kepolisian agar dapat berempati kepada kami keluarga yang saat ini mengalami depresi serta tekanan batin. Kiranya Polri dapat memberikan akses kepada keluarga dan tim advokat untuk dapat menjalankan tugas pendampingan hukum sebagaimana telah diatur dan dijamin undang-undang. Narasi terorisme baik yang dikaitkan dengan jamaah Islamiyah maupun yang lainnya tidak dapat dijadikan alasan karena semua hanya berasal dari satu sumber tanpa mencari tahu dari sumber yang berbeda. Juga tidak dibenarkan Polri melanggar hak dan kedudukan setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk mendapat akses bantuan hukum dari advokat sebagai penegak hukum yang membela dan melindungi kepentingannya. Tidak dibenarkan apabila akses terhadap pembelaan diri pada kasus terorisme selalu mendapat kendala karena dibatasi dengan narasi terorisme sebagai extraordinary crime. Ketiga, mengimbau kepada Polri untuk menjelaskan secara detail peristiwa dan dugaan dasar penangkapan yang dilakukan terhadap Ustadz Farid Ahmad Okbah dan kawan-kawan. Densus 88 tidak boleh dan tidak diperkenankan melakukan penindakan dengan menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, dan tidak menghormati hak-hak dasar warga negara, khususnya yang terkait dengan ulama dan umat Islam. Keempat, mendesak pemerintah melalui DPR sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 43 huruf J agar Densus 88 lebih profesional dalam menyikapi bahaya terorisme, bukan malah justru menimbulkan dan menebarkan teror dan ancaman sekaligus menimbulkan ketakutan di tengah umat Islam dan para ulama. Ustadz Farid Okbah dan kawan-kawan adalah ulama yang aktivitas kegiatannya sangat jelas, selalu berdakwah di tengah-tengah umat, memiliki alamat tinggal serta keluarga yang jelas. Ustadz Farid Ahmad Okbah pada bulan Mei 1997 bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam acara Rakernas diterima langsung oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Tri Sutikno di Binagraha. Pada tahun 2015 diterima Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden, dan pada 29 Juni 2020 bersama Pak Musi menyampaikan sikap terhadap rancangan umum Undang-Undang HIP diterima oleh Presiden Joko Widodo, dan acara ditutup oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hal tersebut di atas menandakan beliau sangat mengedepankan toleransi dan konstitusional sehingga dapat menerima dan diterima oleh semua kalangan walaupun berbeda ras dan agama. Alhamdulillah, atas izin Allah, Selasa 22 November 2021, ketiga keluarga dapat melakukan kontak melalui panggilan video dan mengabarkan ketiga ustadz dalam kondisi baik, sehat walafiat. Tetapi, saya ulangi, tetapi
hingga saat ini ketiga keluarga belum mengetahui di mana keberadaan ketiga ustadz tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 November 2021. Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam Isman Samsudin SHMA, Fawas Basyaraharil SHMA, Ahmad Hasinuddin SH. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jadi Suryadi yang telah membacakan press release dari tim advokasi ulama dan bela Islam, bela ulama dan bela Islam. Begitu kami menyampaikan terima kasih kepada tim juga keluarga, perwakilan keluarga dari Ustaz Farid, Ustaz Zain Anaja dan Ustaz Anam Al-Hamad. Juga kepada rekan-rekan wartawan semuanya yang telah hadir atas undangan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Tutup dengan membaca salat. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semua. Hanya salah.